Oke, setelah minggu lalu kita belajar soal dikejar anjing, nentuin tema, ngumpulin pecahan-pecahan ide yang mau ada di buku, dan bandingin dengan sumber-sumber lain. Sekarang yuk, kita lanjutin. Supaya paham betul, lu kudu lihat dulu tayangan sebelumnya. Nulis buku itu susah dan nulis buku itu susah sekali bagian 1. Kita terusin. Kelima, kalau pecahan ide-ide randomnya udah banyak dan udah dibanding-bandingin dengan berbagai sumber lain, coba dikelompokin. Yang kira-kira topiknya mirip bisa jadi satu bab. Coba mulai nulis konsen melengkapi satu bab itu aja. Kalau perlu taruh gambar, ilustrasi, foto yang diperlukan. Tapi hati-hati dengan copyright dan selalu cantumkan sumbernya. Keenam, sekarang coba susun daftar isi berdasarkan ide-ide yang udah dikelompokkan di tahap nomor 5. Satu kelompok ide bisa dijadiin satu bab, topik yang berbeda dijadiin bab lainnya. Mungkin tiap bab ada subbabnya juga. Daftar isi biasanya direvisi berkali-kali ya. Pernah gue revisi daftar isi sampai 10 kali lebih. Berproses terus sesuai riset dan penulisan yang terus berkembang. Tapi hati-hati, kalau lu nggak tentuin batasannya, pikiran lu akan berkembang terus. Tulisan jadi kemana-mana, nggak fokus di satu tema. Jadi lu harus tentuin batasan. Topik yang ini gue nggak bahas. Topik yang ini gue bahas di lain waktu aja. Gue cuma mau nulis yang temanya sekitar ini aja. 7. Nah kalau udah punya daftar isi yang belum sempurna dan tulisan satu bab yang belum lengkap, ini udah cukup untuk dikirim ke penerbit untuk direview. Kalau lu pakai penerbit ya. Email aja, sekalian tanya, kapan bisa dapat keputusannya. Biasanya sih hitungan minggu sampai sebulan lah ya. Kalau belum dikabarin juga, lu yang harus proaktif nanyain. By the way, mau nerbitin di mana? Ini gue jadiin tayangan tersendiri aja ya, karena cukup kompleks. Kedelapan, penerbit akan mereview kelayakan buku lu untuk diterbitkan lewat berbagai kriteria antara lain. Pasarnya ada nggak? Bermanfaat nggak buat pembaca? Buku dengan tema sejenis banyak nggak? Cukup berbeda nggak dengan buku lain yang sejenis? Kalau dijual, kira-kira harganya berapa? Buku gue yang pertama, layout dasar dan penerapannya, pernah direview. Mereka bilang, materinya terlalu dasar. Bisa nggak materinya dinaikin jadi dasar dan menengah? Sehingga pangsa pasarnya jadi lebih luas juga. Akhirnya gue revisi dan diterima. Kesembilan, kalau mereka udah review dan hasilnya positif, lu akan dikabari. Mereka akan minta lu nyelesain seluruh naskah dan kirim ke mereka untuk direview lagi. Kalau ternyata udah oke, selanjutnya mereka akan ajak lu meeting untuk menentukan perlu editing apa enggak. Desain cover, layout, ilustrasi mau dibikinin atau bikin sendiri. Ngomongin jumlah buku yang mau dicetak, harga, royalti, berapa persen. Soal ini kita bahas di tayangan selanjutnya. Urusan launching, promo, dan lain-lain. Kalau udah, nanti mereka akan kirim lu draft surat perjanjian penerbitan. Lu harus pelajari tuh. Kalau ada yang kurang jelas atau dirasa memberatkan, jangan diem aja. Kudu bilang. Diskusikan sampai bener-bener srek. 10. Setelah tanda tangan surat perjanjian, nggak lama juga lu akan ditransfer uang DP, down payment atau persekot. Sisanya berupa royalti yang biasanya akan ditransfer 6 bulan sekali. Detailnya nanti ya di tayangan yang akan datang. Udah deh, tinggal nunggu buku lu jadi. Portfolio yang keren tuh, gak semua orang sanggup nulis buku sampai jadi. Karena seperti judul video ini, nulis buku itu susah sekali ya. Oke, sampai jumpa.